Dengan 2 golnya melawan Luton Town pada Minggu sore, striker Manchester United, Rasmus Højlund, menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 6 pertandingan Liga Premier berturut-turut. Di sini, kita melihat statistik di balik performa mencetak gol sensasional pemain internasional Denmark tersebut. Hingga Boxing Day, Rasmus Højlund gagal mencetak gol di Premier League. Namun gol kemenangan melawan Aston Villa malam itu mengawali rentetan gol mengesankan dari pemain berusia 21 tahun tersebut, yang kini telah terlibat dalam proses menciptakan gol di Premier League, dibandingkan pemain lain pada tahun 2024, yaitu 8. Pemain berusia 21 tahun ini tampil cemerlang di babak penyisihan grup Liga Champions, dan rata-rata melakukan 1,3 tembakan per pertandingan di Premier League. Jumlah yang rendah untuk seorang striker, namun sejak mencetak gol melawan Aston Villa, angka tersebut semakin meningkat, menjadi 1,8. Perubahan paling mencolok pada Højlund yang kita lihat sebelum Natal, dan yang kita saksikan sekarang, adalah kualitas tembakannya. Dalam 14 pertandingan yang ia mainkan tanpa mencetak gol, pemain Denmark itu melepaskan total 18 tembakan, dengan hanya 7 yang tepat sasaran. Dalam 6 pertandingan sejak itu, Højlund telah menemukan target dengan 9 dari 11 tembakan yang dia lakukan, dan mencetak gol dengan 7 diantaranya, menghasilkan tingkat konversi yang luar biasa sebesar 63,6% dan akurasi tembakan sebesar 81,8%. Yang juga penting untuk performanya adalah hubungan yang ia bangun dengan sesama penyerang Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford. Performa impresif Manchester United akhir-akhir ini muncul sejak Erik ten Hag memilih untuk mengeluarkan mantan pemain sayap Ajax, Antony, dan mengumpulkan 3 pemain depan, yang semuanya telah terlibat dalam gol dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun ia mungkin menjadi pencetak gol terbanyak klub pada tahun kalender ini, Højlund juga mulai menambahkan assist dalam permainannya, dan kedua assist yang ia berikan sejauh ini adalah untuk gol Marcus Rashford. Sebelum Boxing Day, Højlund hanya membuat 0,8 umpan kunci per pertandingan di Premier League. Mungkin ini merupakan indikasi bahwa dia berbagi lini depan dengan pemain yang sudah biasa dia mainkan. Namun sejak itu, pemain berusia 21 tahun ini rata-rata memberikan 1,8 umpan kunci per pertandingan. Peningkatan lebih dari 1 per pertandingan, terutama bagi seorang striker, adalah sesuatu yang cukup berarti, dan menggambarkan betapa semakin banyak dia mulai dimasukkan ke dalam permainan United secara umum. Selain itu, peningkatan Højlund dalam permainan secara umum dapat digambarkan oleh rata-rata rating WhoScored sebelum dan sesudah Natal. Sebelum mencetak gol untuk pertama kalinya, rata-rata rating pemain Denmark ini adalah 6,21. Itu menjadi salah satu dari 30 pemain dengan rating terendah di Premier League yang mencatatkan 10 penampilan atau lebih. Namun sejak itu, rating pemain internasional Denmark tersebut melonjak hingga rata-rata 7,90 per pertandingan, meningkat lebih dari 25%. Meskipun rentetan golnya yang luar biasa mungkin menjadi penyebab sebagian besar peningkatan tersebut, terbukti dari pengamatannya bahwa kepercayaan diri Højlund dalam setiap aksinya telah meningkat pesat. David Ornstein, jurnalis The Athletic, mengungkap posisi Newcastle United setelah Dan Ashworth diizinkan meninggalkan klub. Ornstein melaporkan bahwa Newcastle fokus pada 2 faktor, menghentikan MU memiliki akses ke direktur olahraga untuk transfer musim panas mendatang, dan memastikan kompensasi uangnya besar. Klub bertekad menghentikan komunikasi apapun antara Ashworth dan MU selama beberapa bulan mendatang, karena pria berusia 52 tahun itu menyimpan banyak informasi tentang rencana dan strategi transfer Newcastle. Newcastle diyakini akan bertahan dengan paket senilai 20 juta pound, namun masih harus dilihat apakah pimpinan Ineos akan menyetujui biaya tersebut. Yang jelas Ineos telah mendapatkan targetnya, dengan Ashworth akan menjadi direktur olahraga Manchester United berikutnya. Namun, komplikasi dan laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa
Setan Merah mungkin harus menunggu hingga setidaknya setelah jendela musim panas untuk menyambut rekrutan baru mereka. Setan Merah tentu saja mempunyai pengalaman akan hal ini ketika mereka kehilangan CEO mereka, Peter Kenyon, pada bulan Oktober 2003. Kenyon gabung tim rival Chelsea pada bulan berikutnya sebagai Chief Executive Officer. Kenyon membuat dampak signifikan di bursa transfer dengan mengalahkan United dalam merekrut Arjen Robben, Michael Essien, dan Michael Ballack. Newcastle kemungkinan besar ingin menghindari skenario yang sama. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid dan Atletico Madrid mengincar David De Gea. Kedua klub menawarkan prospek yang sangat berbeda bagi legenda Manchester United itu. Real Madrid, yang untuk sementara waktu tanpa kiper pilihan pertama mereka, Thibaut Courtois, dan Atletico, titik awal karir De Gea, berdiri sebagai mercusuar harapan. Ironi dari kegagalan mesin fax Real di masa lalu, membuat De Gea tidak bisa mewujudkan impiannya menambah lapisan drama dalam kisah yang sedang berlangsung ini. Ketika situasi kiper berubah, De Gea tetap menjadi sosok terkemuka yang menunggu untuk melangkah kembali. Dengan masa depan Kepa Arrizabalaga di Real yang tidak pasti, dan Jan Oblak yang menua di Atletico, pengalaman dan keterampilan De Gea terbukti sangat berharga. Akankah dia menjadi pemain pengganti atau akankah dia kembali menjadi protagonis di antara tiang gawang? Lain halnya dengan mantan manajer MU, Ole Gunnar Solskjaer. Menurut The Sun, Ula diproyeksikan menjadi pelatih interim Bayern Munchen yang siap memecat Thomas Tuchel. Jika Bayern Munich menunjuk Ole Gunnar Solskjaer, maka mereka juga mendapat pemain buangan dari MU. Bayern bisa memasangkan duet bek tengah Harry Maguire dan Eric Dier. Salah satu tambahan yang mudah adalah David De Gea yang berstatus bebas transfer, yang meninggalkan Old Trafford musim panas lalu setelah 12 tahun di klub. Bayern membutuhkan penguatan pertahanan setelah kebobolan 3 gol dalam 2 pertandingan liga terakhir mereka, dan Solskjaer mungkin akan mengangkut 2 bek United, Aaron Wan-Bissaka dan Harry Maguire, yang dibeli dengan harga gabungan 130 juta pound, akan menambah pengalaman bagi Bayern. Tapi rasanya aneh membayangkan Bayern dengan senang hati akan mencadangkan Min Jae Kim, Matthijs de Ligt, dan Dayot Upamecano untuk memberi jalan bagi Maguire, dan kemudian memasangkannya dengan Dier. Tambahkan Jadon Sancho dan Solskjaer memiliki starting 11 yang sempurna. Lagi pula, mengapa raksasa Eropa dan juara bertahan Bundesliga, Bayern, tidak menginginkan tim yang dipenuhi pemain yang tidak bisa bermain untuk tim posisi ke-6 di Inggris? Asisten pelatih United, Eric Ramsay, sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk menjadi manajer baru Minnesota United dan memecahkan rekor lama Major League Soccer, kata sumber kepada Football Insider. Negosiasi antara klub MLS dan pelatih United hampir mencapai resolusi setelah pembicaraan lebih lanjut pada Selasa, dengan semua pihak yakin kesepakatan penuh dapat dicapai dalam waktu dekat. Ramsay, yang merupakan pelatih termuda yang memperoleh kredensial kepelatihan lisensi Pro UEFA, diketahui tertarik untuk pindah ke Amerika untuk menjadi manajer untuk pertama kalinya. Dia telah menghabiskan hampir 3 tahun bersama Man United setelah awalnya bergabung dengan mereka sebagai pelatih pengembangan pemain, dan bola mati di bawah oleh Gunnar Solskjaer pada tahun 2021. Erik ten Hag dikabarkan ingin Manchester United memprioritaskan kepindahan gelandang AC Milan berusia 25 tahun, Tijani Reijers. Menurut laporan Football Transfers, Ten Hag mendorong MU mendapatkan gelandang berusia 25 tahun itu, dan ingin Setan Merah memprioritaskan penandatanganannya dari klub Serie A, AC Milan, di jendela transfer musim panas. Tijani Reijers adalah kelahiran Zwolle dan menghabiskan sebagian besar masa pertumbuhannya di kampung halamannya sebelum lulus dari divisi pemuda di FC Twente. Namun ia menjadi terkenal setelah bergabung dengan AS Alkmaar pada Januari 2018, semakin berkembang di klub Eredivisie.
kemajuan gelandang Belanda ini tidak luput dari perhatian. Menarik perhatian beberapa klub top sebelum AC Milan mengamankan jasanya musim panas lalu. Pemain berusia 25 tahun ini telah menjadi pemain reguler sejauh musim ini untuk AC Milan, menjadi andalan di lini tengah. Dia telah tampil sebanyak 33 kali di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan 3 assist. Ketertarikan Manchester United terhadap Tijani Reinders bisa dimaklumi. Setan Merah sedang menjelajahi pasar untuk mencari gelandang menjelang jendela transfer musim panas. Christian Eriksen berada di bulan-bulan terakhirnya di Old Trafford. Galatasaray mempertimbangkan untuk merekrut Eriksen pada musim dingin lalu, dan kemungkinan akan kembali untuk mengamankan jasanya di jendela transfer musim panas. Selain itu, Casemiro menghadapi masa depan yang tidak pasti di Old Trafford. United perlu berinvestasi pada seorang gelandang di bursa transfer musim panas, dengan Reinders muncul sebagai targetnya.